Bekicot. Cek, 1, 2, 3, cek. Salah satu negara yang dinyatakan bangkrut sebelum Sri Lanka ialah Venezuela, lur. Namun kita nggak bahas kenapa negara ini bangkrut, karena kita nggak bakal ngerti soal gituan ya, lur. Lebih baik kita bahas film Venezuela saja yang berjudul Venezia, lur. Film ini disutradarai oleh sutradara Venezuela yang bernama Haig Gazarian. Pria kelahiran 56 tahun silam ini adalah pemenang Honorable Mention pada Pomegranate Film Festival pada tahun 2010 ya, lur. Film yang mengusung genre drama ini dirilis pertama kali di Kolombia pada 25 November 2009, lur. Kemudian dilakukan rilis di Prancis di Biarritz Latin Film Festival pada 28 September 2010, lur. Menariknya lagi, film ini melakukan rilis di negara tetangga kita yaitu di Vietnam, lur, pada tanggal 17 Oktober 2010 ya, lur, dalam Vietnam International Film Festival tahun 2010, lur. Film ini terbilang sukses dengan pendapatan kotor penayangannya di seluruh dunia sebesar 1,3 juta US dollar, lur. Kalau dirupiahkan sebesar 20 M lebih ya, lur. Film yang menggunakan bahasa Spanyol ini pun mendapat rating 5,2 dari 10 skala sempurna dari IMDb, lur. Dan cerita film ini bukanlah kisah fiktif belaka, lur, karena film ini merupakan kisah nyata atau real story yang mana kisahnya diangkat dari cerita Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 yang menceritakan sosok Frank Moore, seorang mata-mata Amerika yang dikirim ke Venezuela pada masa itu, lur. Karena ini merupakan kisah nyata, nggak usah gue berlama-lama lagi ya, lur. Hidupkan kontak, tekan kopling, pencet starternya, dan gas, lur. Bekicot, lur. Inilah bentuk pesawat penumpang yang ada pada tahun 1942 ya, lur. Siapa yang ada di dalam pesawat itu banyak ternyata, lur. Namun ada salah satu mas yang sedang baca koran, itu dia target kita, lur. Siapa gerangan beliau ini? Nama beliau adalah Frank, lur. Diperankan oleh Alfonso Herrera. Dia bukanlah aktor Venezuela, lur, melainkan aktor Meksiko ya, lur. Namun di sini beliau memerankan sosok Frank, seorang ahli komunikasi dari Amerika Serikat, dan beliau terbang menuju Venezuela karena ditugaskan menjadi mata-mata Amerika, lur. Kenapa Venezuela dimata-matai oleh Amerika? Karena dimana tersiar kabar bahwa kapal selam Jerman yang dipimpin oleh Nazi pada saat itu akan meledakkan ladang minyak Venezuela, lur. Sementara Venezuela itu adalah negara yang memasok minyak ke sekutu Amerika saat itu, lur. Dan Frank akan memberikan informasi ke pemerintah Amerika tentang informasi serangan itu lewat keahliannya di bidang komunikasi ya, lur. Itu, lur. Catat, lur. Dalam hitungan detik, Frank pun sampai ke Venezuela, lur. Dia pun turun dengan orang tak dikenal yang duduk di sebelahnya di pesawat tadi, lur. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan, dor, dan pria itu pun off, lur. Some sweet Venezuelan girls. Kemudian tas pria tersebut dibawa pergi oleh orang tak dikenal pula, lur. Baru sampai, Frank udah diuji kejantanannya ya, lur. Polisi pun datang ngecek TKP karena Frank yang ngobrol dengan pria itu, dia pun diinterogasi oleh polisi Venezuela dan dia dibawa ke polsek terdekat, lur. Ternyata Frank fasih berbahasa Spanyol, lur. Kenapa demikian? Karena ibunya adalah orang Spanyol sementara ayahnya adalah orang Amerika, lur. Kepasihannya berbahasa Spanyol itu pula yang membuat dirinya dipilih untuk menjadi mata-mata ke Venezuela ya, lur. Karena Venezuela sendiri memakai bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi mereka ya, lur. Ya kan? Dan di kantor polisi itu dia bertemu dengan komandan polisi setempat, dia bernama Enrique. Di situ dia diinterogasi tentang kematian orang yang nggak dikenalnya sama sekali tadi itu, lur. Namun dengan secari kertas yang dikeluarkan oleh Frank dari jasnya membuat Enrique terkejut, dan kertas itu adalah sebuah sandi berupa perintah ya, lur. Dan Enrique langsung sadar bahwa ini orang bukan orang biasa. Akhirnya Frank dibebaskan dan dia diantarkan oleh Polantas menuju sebuah tempat di bibir pantai yang mana itulah tempat dia bekerja, lur. Dan Frank pun sampai di tempat itu, dia pun langsung mengecek semua peralatan yang akan digunakannya, lur. Tempat ini sangatlah sepi, lur. Hanya ada sebuah rumah yang tak jauh dari rumah si Frank itu. Dan melihat rumah itu, dia pun datang bersilaturahmi ya, lur. Dan saat dia masuk, betapa terkejutnya dia melihat ternyata ada Teh Wiwin di rumah itu, lur, sedang ganti pakaian. Siapa dia? Perkenalkan, lur, namanya Venezia, diperankan oleh Rudy Rodriguez. Dan inilah sosok karakter yang menjadi judul film ini ya, lur. Dan tak panjang cerita, lur, baru pertama kali bertemu
bertemu, hati Frank begitu terkesima dengan kecantikan Venezia ini ya lur, dan Frank pun memperkenalkan dirinya, namanya Frank, dan dia tak mengatakan dia adalah orang Amerika dan seorang mata-mata ya lur. Tentu dia menjaga privasinya itu lur. Dan sebagai alasan dia ke rumah itu, Frank pura-pura menanyakan di manakah rumah Komandan Enrique, karena Enrique itu adalah tentara yang akan membantunya di sini nanti ya lur. Siapa sangka Venezia menjawab inilah rumah Enrique dan dia sendiri adalah istri Enrique, jawabnya lur. Mendengar itu pun Frank sangat terkejut dan Venezia mempersilahkan duduk dan dia mengajaknya makan karena suaminya Enrique sebentar lagi akan pulang. Di sini terlihat wajah Venezia begitu pendiam ya lur, seperti orang tertekan saja lur. Tak lama kemudian datanglah Enrique, suami Venezia. Ini dia orangnya lur, diperankan oleh Rafael Romero. Dan Frank pun bersalaman dengan Enrique, mereka pun kenalan dan tentu Enrique tak menanyakan apa-apa karena dia sudah tahu siapa Frank ini ya lur. Enrique pun mengajak Frank minum sebagai perkenalan mereka ya lur, dan saat itu Frank pun melihat ketegangan antara Venezia dan lakinya si Enrique ya lur. Ketika Enrique minta tambah minuman lur, dan Venezia menolaknya karena dia takut ketika Enrique mabuk dia akan jadi sasarannya ya lur. Dan dengan halus Enrique mengancam Venezia bininya di depan si Frank. Akhirnya Venezia pun memberikan tambahan minuman itu lur. Namun Venezia dengan sengaja pula pura-pura terjatuh hingga minuman itu tertumpah ya lur. Di situ Enrique geram melihatnya karena ada Frank, dia pun tak memarahi Venezia. Namun di sini Frank melihat dengan jelas bagaimana Venezia tak bahagia bersama Enrique lakinya ya lur. Malamnya diam-diam Venezia nguping obrolan suaminya dengan si Frank. Disitulah dia tahu siapa sosok Frank sebenarnya. Ternyata dia mata-mata ya lur. Dan Venezia di sini takut dan cemas kalau Frank itu adalah orang jahat lur. Dan Enrique pun meminta Frank untuk tinggal di rumahnya lur, karena tempat yang ditinggalinya oleh Frank itu sama sekali tak layak. Dan Frank pun menerimanya lur. Es un tipo de ceguera llamada queratocono. La córnea se pone como un cono. ¿Y qué tan ciega está su esposa, capitán? Es una enfermedad degenerativa muy rara. Yo quería servir en Inglaterra, ¿sabe? Oiga, Mur, Esok hari Enrique ke kantor dengan supirnya lur. Tinggallah si Venezia bininya berdua dengan Frank di rumah itu ya lur. Dan hari itu Venezia masih terlihat dingin sekali orangnya. Dia pun hanya berbicara yang penting-penting saja dengan si Frank. Dia memberikan handuk ke Frank dan tak meladeni obrolan Frank sama sekali lur. Namun setelah Frank pergi dari dekatnya, nampaklah wajah Venezia tersenyum melihat Frank. Di sini kita tahu sepertinya Venezia tertarik dengan si Frank ya lur. Venezia hari itu menghabiskan hari-harinya dengan menanam bunga dan Frank pun menghampirinya lur untuk ngobrol doang. Dan disitulah Venezia mulai membuka diri untuk ngobrol dengan si Frank lur. Frank yang juga menyukai bunga terlihat nyambung dengan Venezia dan disitulah mereka bisa dengan terbuka untuk mengobrol. Dan disitu pula saat Frank mulai berani menanyakan kenapa wajah Venezia terlihat sedih dan begitu berani dengan suaminya. Venezia pun menjawab bahwasanya Frank baru di sini dan Frank tak perlu tahu tentang rumah tangganya. Dia meminta Frank menjaga sikap karena urusan dirinya bukanlah urusan Frank. Mendengar itu Frank pun terdiam lur. Una entre muchas. Eso significa en latín. Digamos que veo menos que la mayoría de la gente. En la parte inferior hay 6 bandas con 3 líneas cada una. En el escudo en la parte superior hay 12 líneas en forma horizontal. Pada hari itu Enrique di kantornya sedang membahas tentang Frank dengan atasannya lur. Ternyata kedatangan Frank sama sekali tak mereka sukai. Mereka tak ingin membantu Amerika ya lur, karena mereka anggap Amerika ingin menguasai ladang minyak Venezuela. Sementara itu di rumah Venezia memasak di dapur ditemani dengan Frank lur. Frank terus saja mendekati Venezia meski dia sudah disemprot Venezia tadi pagi ya lur. Dan di situ Venezia terlihat dikit demi sedikit ingin berbicara dengan Frank meski dia masih menjaga jarak ya lur. Dan Frank terus berusaha mencari tahu apa yang terjadi di rumah tangga Venezia. Dan siang itu mereka pun makan berdua lur, sementara suaminya masih di kantor membahas strategi mereka untuk mengusir Frank dari Venezuela ya lur. Namun mereka nggak bisa mengusir dengan begitu saja karena ada kesepakatan antara Venezuela dengan Amerika lur. Dan saat makan siang terlihat Venezuela sangat senang dengan sosok si Frank ini yang sopan dan tampan ini ya lur. Venezia tak mau menceritakan tentang keluarganya, dia hanya ingin ngobrol tentang Frank aja dan Frank menceritakan kehidupannya di Amerika lur. Venezia yang sejak kecil ingin hidup di Amerika banyak menanyakan tentang Amerika ke Frank, dan dari situlah Venezia mulai mencari tahu bagaimana caranya agar dirinya bisa ke Amerika ya lur. Usai puas ngobrol dan makan pun sudah selesai, Frank langsung mulai bekerja di tepi pantai itu
untuk menyambungkan alat komunikasinya dengan pihak tentara Amerika di Amerika Lur, agar perkembangan kapal selam Nazi yang akan menyerang ladang minyak Venezuela itu bisa mereka ketahui ya Lur. Dan Frank akan diawasi oleh Enrique dan dia juga akan bekerja sama ya Lur. Dan pagi itu sembari bekerja tanpa disengaja dengan teropongnya, Frank melihat Venezia tengah bersih-bersih di depan rumahnya. Kali ini Frank benar-benar jatuh hati dengan kecantikan Venezia itu ya Lur. Apalagi dia tahu sepertinya Venezia sedang bermasalah dengan lakinya si Enrique Lur. Frank sehari-hari bekerja sampai larut malam Lur, dan dia harus memantau situasi kapal selam Nazi setiap saat Lur. Dan esok pagi Frank ke rumah Venezia dan tak ada orang di rumah saat itu. Dia pun menaruh sebuah mic di rumah Venezia. Dia kepo dengan kehidupan rumah tangganya ya Lur. Dan Frank pergi mencari kemana Venezia pagi itu, dan dia menemukannya tengah mandi di tengah hutan Lur. Melihat itu jantung Frank berdegup kencang, bak rebana ditabuh 9 orang ya Lur. Dan Frank pun turun ke sungai itu untuk menyapa Venezia. Di sini digambarkan kalau si Frank mulai berani untuk mendekati Venezia secara terang-terangan ya Lur. Dan dia nampak ngotot banget Lur. Bahkan Frank pun langsung ikut mandi bareng. Nampak Venezia terkejut melihat Frank. Dari mana dia tahu kalau dirinya di sini? Venezia benar-benar merasa aneh dengan sosok Frank ini, dan usaha Frank itu tidaklah sia-sia Lur. Kegesitan dan kelincahannya dalam dunia tikung menikung ternyata berbuah manis ya Lur. Venezia mulai menunjukkan keramahan dan respon yang positif terhadap kengototan si Frank Lur. Bahkan dia memberikan hadiah senyuman manis ke si Frank saat itu. Tak lama kemudian mereka pun pulang Lur. Dan sesampainya mereka di rumah, hujan deras turun Lur. Frank pun membantu Venezia mengangkat kursi tempat berjemur ke rumah, auto connect Lur. Mereka pun basah-basahan dan di rumah mereka pun ngobrol. Frank kembali menanyakan perihal kenapa wajah Venezia sering murung dan jarang nampak tersenyum. Disitulah Venezia mulai bisa jujur ke Frank kalau rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja Lur. Lakinya itu suka menyakiti dirinya lahir batin, dia suka kekerasan dan dia juga suka serong di luar sana Lur. Dan Venezia letih sekali menjadi bini si Enrique Lur. Tiba-tiba saja saat itu terdengar suara orang di luar sana dan Enrique memperhatikannya dari jendela Lur. Tiba-tiba saja orang itu pun kabur Lur. Ketika Enrique menutup jendela, dia pun berhadap-hadapan dengan si Venezia. Melihat Venezia dari jarak dekat membuat Enrique hilang fokus ya Lur. Dia berharap Venezia ngekisnya, namun ternyata tidak Lur. Menyakitkan. Hujan yang tak kunjung henti hingga malam hari, sementara suami Venezia belum juga pulang. Mereka memutuskan untuk melanjutkan obrolan mereka. Di situ Venezia nampak ngudut Lur. Ini pertanda dia tengah dalam keadaan connect dengan si Frank ya Lur. Di sini Frank menceritakan perihal dirinya sampai di sini, dan dia juga menjelaskan bahwa ibunya orang Spanyol, oleh karena itu dia fasih berbahasa Spanyol. Dan dia juga meminta Venezia datang ke Amerika karena di sana kehidupan yang bagus bisa didapatkan oleh Venezia, jauh daripada seperti ini. Dan malam itu Venezia pun tertidur Lur. Tiba-tiba saja Enrique pulang Lur. Dia mengabarkan ke Frank jikalau alat komunikasi yang dipasang Frank di kantor mereka terputus dan mereka tak bisa ikut memantau perkembangan situasi kapal selam Nazi Lur. Dan Frank curiga dengan orang yang dilihatnya lari tadi ya Lur. Esok harinya Frank melihat alat yang dipasangnya di bibir pantai rusak Lur. Itulah penyebab komunikasi mereka terputus. Ini nampak seperti sebuah sabotase ya Lur. Hari itu Enrique tidak ke kantor, dia memantau si Frank yang tengah bekerja. Dan Enrique melihat bininya kelasak-kelusuk di depannya ya Lur. Dia seperti salah tingkah Lur. Dia menggunakan teropong milik si Frank untuk main-main, dan lakinya menegur Venezia untuk memakai alat-alat Frank itu Lur. Dia seperti takut Venezia kebablasan bebas menggunakan alat-alat si Frank ya Lur. Dan Frank pun sukses memperbaiki alat yang rusak itu Lur. Dan hari itu dia pun pergi bersama Enrique ke kota. Di sini Enrique mengantarkan Frank ke sebuah pub kampung Lur, di mana di situ diyakini oleh Enrique ada mata-mata Jerman ya Lur. Dan di dalam pub itu diam-diam Frank masuk ke sebuah kamar untuk mencari dokumen-dokumen yang bisa menjadi petunjuk baginya Lur. Namun sayang seribu sayang Lur, dia ketahuan dan Frank dihajar lalu diusir keluar Lur. Untung saja Venezia tengah berbelanja ke pasar juga saat itu Lur. Dia pun dibantu oleh Venezia ya Lur. Dan wajah Frank nampak terluka kena gebuk ya Lur. Di sini Venezia membawa Frank minum es doger Lur. Venezia pun mencari tahu apa yang terjadi, kenapa Frank bisa digebuk pemuda jati waras itu. Dan Frank pun menceritakan apa yang terjadi, bahwasanya suami Venezia memintanya untuk melihat mata-mata Jerman di dalam pub itu. Dicurigai dia yang merusak alat komunikasi kemarin Lur. Dan Frank pun melakukannya. Nah, Venezia langsung ngasih nasihat ke Frank agar dia berhati-hati dengan lakinya. Namun Venezia tak menjelaskan detail apa maksudnya ya Lur. Itu benar-benar pernyataan yang menggantung Lur. Frank pun menjadi bingung dan bertanya-tanya dengan situasi saat ini ya Lur. No la busques aquí. Al final me convertí en el único que podían traer a este país. Es que me esforcé siempre por ser uno de los mejores. La guerra no es un juego de niños.
Usai ngedoger bareng, mereka pun pergi jalan-jalan ya lur, dan Venezia yang sudah begitu nyambung dengan Frank ini mulai berani curhat yang lebih dalam ke si Frank. Dia menceritakan masa lalunya merupakan seorang pelayan rumah makan plus nyalon lur, dan hidupnya diselamatkan oleh Enrique. Nah karena itu dia merasa hutang budi sama Enrique, meski cintanya makin berkurang tiap hari ke Enrique yang kasar itu, namun dirinya nggak bisa meninggalkan dia lur. Mendengar itu Frank menjadi kasihan ke Venezia, dan rasa pedulinya ke Venezia semakin menjadi-jadi lur. Di saat itu pula Frank nembak Venezia lur. Dia ingin membawa Venezia ke Amerika bersama dirinya seperti angan-angan Venezia itu ya lur. Bahkan Frank berani meninggalkan tugasnya ini untuk segera membawa kabur si Venezia lur. Namun Venezia nggak mau lur. Dia bilang dia nggak bisa pergi dari sini, lagian itu juga akan membahayakan Frank nantinya karena meninggalkan tugas ya lur. Meskipun Venezia menolaknya, namun terlihat ya lur, Venezia menyimpan cintanya ke si Frank. Dan di scan lain nampak suami Venezia si Enrique memegang alat komunikasi yang rusak kemarin itu lur. Ternyata ada andil dia dalam kerusakan itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Simak lur. Frank dan Venezia melanjutkan kebersamaan mereka sampai malam hari, di mana mereka pergi happy-happy ke sebuah warung remang-remang di tengah kebun sawit lur. Di situ mereka berjoget dangdut ria dengan diiringi musik Bunda Rita Sugiarto. Selanjutnya tepuk tangan buat Rita Sugiarto. Dan mari berdendang, kita berdendang. Dan mari berdendang, kita berdendang. Dan dibalik semangatnya Venezia itu ternyata dia mabuk lur. Dia pun terjatuh hingga dibantu oleh Frank, dan Frank langsung ngajaknya pulang lur. Di sepanjang jalan pulang muncullah benih cinta di antara mereka lur. Melihat respon bagus dari Venezia, pas di perempatan Sarinah jalan MH Tamrin, tiba-tiba saja Frank berhenti dan langsung saja ngekiss si Venezia lur. Venezia pun terkejut melihat itu, dia sedikit menolak, dia hanya diam dan Frank kembali lagi ngekissnya, dan kali ini dia pun membalas kissan itu lur. Saat mereka sedang hot-hotnya berkis-kissan, tiba-tiba saja ada seorang teteh bernama Caleste melihat mereka sedang gituan. Siapa dia? Ternyata dia pelayan di pub kemarin itu lur. Saat si Frank dihajar, dan dia adalah serongannya laki Venezia alias si Enrique ya lur. Dan Venezia pun cemas lur, jika lakinya tahu maka habislah dia lur. Mungkin si Frank juga akan segera tutup buku malam ini juga jika lakinya benar-benar tahu mereka serong ya lur. Dan kemesraan mereka itu sampailah ke rumah lur. Mereka pun bergelut hebat dengan skill kelas dewa ya lur. Dan ternyata Venezia tak kuat menahan ini semua. Sejak dari dulu dia mendambakan sosok pria seperti Frank ya lur. Dia nggak mampu melawan lur. Esok hari nampak Frank menyewa anak kecil lur untuk menjaga dirinya, yang mencoba untuk menemui teteh Caleste. Dia ingin menjelaskan hal semalam lur, dan ternyata dia jande. Nah di sini Caleste tak terlalu menggubris apa yang diminta oleh si Frank agar tak mengatakan ke Enrique kejadian semalam lur. Berhubung karena terlanjur dah sama-sama suka, akhirnya mereka nggak peduli lagi lur. Mau Enrique tahu apakah gak terserah. Dan hari itu di tengah hutan, cuaca yang mendung serta isi otak Venezia yang kacau membuat Frank semakin menjadi pria yang satu-satunya mengerti dirinya. Dan Frank kembali menawarkan Venezia untuk ikut dengannya kembali ke Amerika, dan ternyata Venezia mau lur. Namun dia meminta satu syarat, yaitu Frank harus nyelesain tugasnya di sini dulu. Selesai itu semua mereka akan kabur diam-diam ke Amerika lur. Usai ngobrol panjang, mereka pun mandi bareng ya lur, dan mereka pun bergelut hebat di dalam air itu lur. Dan Venezia benar-benar telah kelepek-kelepek sama si Frank. Dan gelut tak hanya sampai di situ. Usai mandi mereka pergi ke rumah Frank dan kembali bergelut ya lur. Dan itu mereka lakukan dengan keren lur. Mereka menghabiskan malam itu dengan skill tingkat dewa lagi ya lur. Usai bergelut mereka pun saling memuji lur. Terlebih si Frank kemakan abis sama pujian Venezia ya lur. Dia sampai lupa dengan apa tugasnya di Venezuela ini lur. Semenjak itu pula kedekatan mereka semakin menjadi-jadi lur. Venezia pun menemani Frank bekerja sampai larut malam. Dia berusaha menjadi supporter terbaik bagi Frank ya lur. Dan malam itu ketika Frank ingin mengirimkan pesan ke Amerika perihal pesan penting ya lur, tiba-tiba saja dia mendapat balasan mengejutkan lur. Ternyata alat si Frank telah disadap oleh lakinya Venezia si Enrique lur, dimana perserongan mereka terbongkar dari alat yang sebenarnya disadap untuk kepentingan pemerintah Venezuela ya lur. Mengetahui itulah si Frank pun terburu-buru detik itu juga ngajak si Venezia pergi, namun dia terlambat lur. Enrique bersama anak buahnya dah sampai di rumah, dan Venezia yang mencoba menenangkan lakinya langsung kena gampar lur. Frank yang mencoba membantunya pun akhirnya kena jab kiri Enrique lur, dan diserang lagi dengan hook kanan oleh si Enrique ya lur. Dan Venezia dibawa oleh suaminya pulang lur, sementara Frank pun ditahan dan disiksa oleh anak buah Enrique. Frank benar-benar habis malam itu lur. Untuk menenangkannya, dia pun dikasih obat bius oleh Enrique lur. Paling sadisnya lagi, Frank yang terbius dan terikat di dalam rumahnya itu belum sadar juga
juga, sementara rumahnya sudah dibakar oleh anak buah si Enrique lur. Dan Venezia pun dipaksa oleh lakinya melihat kejadian itu semua lur. Venezia pun akhirnya dibawa oleh Enrique ikut dengannya ke kantor usai menyaksikan itu ya lur. Dan untung saja Frank diselamatkan oleh si Caleste ya lur. Dan dia pun pergi ke kantor Enrique malam itu, tentu tujuannya untuk nyelamatin si Venezia. Dan mereka pun bertarung hebat bak Thanos versus Thor lur. Namun pertarungan ini pun selesai dengan hasil yang dibenci oleh penonton lur, karena wasit memutuskan Enrique lah pemenangnya. Dia berhasil menusuk perutnya si Frank lur. Setelah itu Enrique pun lari lur. Tentu dia akan menjadi buruan Amerika ya lur. Dia pun harus kabur. Frank pun dibawa oleh Venezia ke tepi sungai untuk membersihkan lukanya. Namun nampak Frank terengah-engah menahan nafasnya ya lur. Beliau sekarat nampaknya. Dan di sini ditampilkan kalau si Frank sepertinya akan segera meninggal lur. Namun keajaiban pun datang lur. Terlihat 10 tahun kemudian, di mana Frank telah berambut botak bersama dengan Venezia di Amerika Serikat lur. Ternyata Frank selamat, namun dia menderita kanker lur. Dan mereka pun telah menikah di saat itu lur. Mereka pun memilih untuk hidup dan menetap di Amerika ya lur. Film ini pun skakmat dan tamat lur. Melihat ending film ini, penonton dibuat naik turun darahnya lur. Bukan masalah pertarungan Enrique dengan Frank atau Venezia versus Enrique lur, melainkan nasib si Frank. Dia benar-benar dibuat seperti meninggal lur. Namun ternyata dia selamat. Entah bagaimana dia selamatnya. Apakah dia dibawa Venezia ke puskesmas terdekat atau dibawa ke dukun oleh Venezia, nggak ada yang tahu lur. Intinya Frank selamat ya lur. Walaupun dia harus tersiksa dengan kanker yang menggeluti badannya, tapi dia tetap selamat lur. Syukurlah. Gue harus berbicara inti dari film ini lur, dimana benar-benar berbau politik ya lur. Seperti yang kita tahu, Venezuela adalah musuh beratnya Amerika lur. Apalagi semenjak negara itu dipimpin oleh Hugo Chavez selama 14 tahun, Venezuela benar-benar memerangi setiap kebijakan Amerika ya lur. Dan salah satu alasan Venezuela itu bangkrut sekarang ini setelah dipimpin Nicolas Maduro ya lur, juga karena kebijakan menentang Amerika ya lur, sehingga mereka banyak disanksi oleh Amerika. Padahal negara itu kaya banget dengan minyaknya lur. Dan di sini digambarkan ketergantungan Amerika saat Perang Dunia kepada Venezuela. Mereka butuh minyak untuk bahan bakar alat tempur mereka ya lur. Dan di situ sebenarnya ada keinginan politik Venezuela ke Amerika lur. Dan para penentang Amerika menyabotasi alat komunikasi Amerika yang dipasang oleh Frank, karena mereka telah mencapai kesepakatan dengan Jerman ya lur. Semenjak itu pula krisis Amerika dengan Venezuela semakin parah lur. Akhirnya Venezuela pun kena sanksi oleh Amerika. Dan Frank pun di sini dianggap sukses menjalankan misinya lur, meski dia hampir mengorbankan nyawanya. Kenapa dibilang sukses? Karena dengan hal inilah Amerika tahu bahwa posisi Venezuela itu sebenarnya pada saat itu di mana lur. Di balik cerita yang bagus di film ini, sebenarnya gue sangat menyesalkan di beberapa scene yang benar-benar hancur menurut gue dari sisi pengeditannya lur. Yang pertama ada scene ini lur, dimana pertama kali si Frank di pesawat saat terbang ke Venezuela, dan di balik kaca pesawatnya terlihat semuanya hanyalah trik kamera yang sangat buruk lur. Kemudian ada adegan Frank di tepi pantai bersama Enrique, juga nampak sangat buruk editingnya lur. Terlihat jelas itu adalah sebuah layar di belakang mereka, bukanlah view yang sebenarnya, yaitu mengarah ke pantai ya lur. Dan ini benar-benar merusak dari menariknya cerita film ini lur. Karakter Venezia yang diperankan oleh Rudy Rodriguez terlihat cukup menarik lur. Dia mengembangkan karakternya yang baik ya lur. Dari seorang yang tertutup dan dengan keyakinannya ke seorang Frank, dia mampu membuka dirinya dan menjadikan karakter baru lagi dalam dirinya ya lur. Dan itu diperankannya dengan sangat baik lur. Gue suka aktingnya. Lagian Rudy Rodriguez bukan artis sembarangan lur. Dia artis terbaik di Buenos Aires Rojo Sangre 2014 lewat penampilannya di film horor La Casa del Fin de los Tiempos pada tahun 2013, dan lewat film itu pula dia menjadi artis terbaik di Montevideo Fantastico 2015 lur. Apa sih pesan dari film ini? Haik Gazarian sebagai sutradara film ini mencoba memberikan pesan bagaimana efek dari sebuah perselingkuhan ya lur. Bukan hanya dampak psikis, tetapi juga dampak secara moral lur. Frank hampir saja mati oleh karena hal itu ya lur. Namun dia juga memberikan sebuah pesan sebaliknya ya lur. Bagaimana berjalan di sebuah kebenaran lur, membela orang yang tertindas walaupun lawannya bukanlah lawan seimbang, seperti Frank melawan Enrique dengan kekuatan militernya, tetapi Frank menang lur. Itulah kekuatan sebuah kebenaran ya lur. Oke lur, sampai di sini dulu, saatnya gue ciao.